Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2025-2026. Ketika Jasper akhirnya bangun, hal pertama yang dia cium adalah aroma desinfektan yang tajam. Kemudian, dia membuka matanya untuk melihat langit-langit putih. Dia hendak bertanya di mana dia berada, hanya untuk merasakan tenggorokannya terbakar. Rasanya seperti akan robek dan terbakar karena kering. Air, bisiknya pelan. Wendy mendengar gerakan dan segera berjalan mendekat. Dia meraih tangan Jasper dengan erat, matanya dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana perasaanmu, Jas? Apa yang kamu butuhkan? Air, Wendy dengan cepat mengambil air hangat yang telah dia siapkan sebelumnya. Jasper merasa jauh lebih baik setelah menyesapnya, dan dia perlahan-lahan sadar kembali. Dadanya sedikit sesak saat melihat ekspresi khawatir Wendy dan sudut matanya yang memerah. Apa yang terjadi? Apakah kamu menangis? Emosi yang berusaha keras untuk ditekan Wendy segera muncul kembali ketika dia mendengar pertanyaan Jasper. Air mata mulai menggenang di matanya yang mengejutkan Jasper. Apa yang salah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Wendy menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya. Anda tidak melakukannya. Hanya saja kau menakuti kami semua. Anda pingsan di depan kita semua setelah perang keuangan dengan Soros 2 hari yang lalu. Pangeran Cilik dan Lord Alvarado ketakutan ketika mereka membawamu ke rumah sakit. Mereka berdua panik, mereka hampir tersandung dan jatuh saat berlari. Jasper memiliki gagasan yang kabur tentang apa yang terjadi setelah Wendy memberitahunya apa yang telah terjadi. Dia ingat merasa tidak enak badan hari itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena betapa pentingnya momen itu. Dia bersyukur bahwa dia hanya pingsan setelah semuanya selesai, atau tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jasper merasakan senyum tertarik di sudut bibirnya ketika dia memikirkan tentang bagaimana, terlepas dari status dan identitas mereka, Pangeran Kecil dan Lord Alvarado hampir tersandung dan jatuh dalam kepanikan. Jasper melihat sekeliling dan yang dia lihat hanyalah putih. Ini kecuali 2 tanaman yang menarik perhatian di sudut ruangan. Tanaman-tanaman itu sepertinya bukan milik rumah sakit. Itu dari Henry. Dia mengatakan bahwa ruangan itu terlalu putih dan menyilaukan, dan Anda tidak akan menyukainya ketika Anda bangun. Jadi, dia memberimu 2 pot kecil. Seandainya Pangeran Kecil dan Lord Alvarado tidak menghentikannya, saya pikir dia juga akan mengecat ulang ruangan itu. Wendy menjelaskan, tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis melihat kekonyolan itu semua. Oh, benar, Tuan Tualau juga datang. Dia terbang langsung dari Harbor City. Beberapa petinggi juga ada di sini, mereka datang ke rumah sakit untuk mengunjungimu. Anda memberikan kontribusi besar bagi negara, jadi ketika Anda tiba-tiba pingsan, semua orang khawatir dengan situasi Anda. Tiba-tiba, Wendy memukul kepalanya. Oh, saya terlalu senang bahwa Anda bangun dan lupa memberitahu mereka bahwa Anda sudah bangun. Saya akan memberitahu mereka yang menunggu di luar. Lalu dia pergi. Melihat Wendy yang bingung, Jasper tersenyum putus asa sambil merasa sangat diberkati. Ada saat-saat ketika dia bertindak dengan pikiran kacau. Setelah beberapa saat, Wendy kembali ke kamar dengan catatan medis Jasper di tangan. Bersyukurlah kamu hanya pingsan karena kelelahan dan kekurangan gizi. Tapi aku bilang, aku akan melihatmu makan mulai sekarang, oke? Lebih baik kamu makan saat seharusnya. Jasper tersenyum dan mengangguk saat dia menerima sikap Wendy yang suka memerintah. Baik, terserah apa kata kamu, Wendy tersenyum mendengar jawabannya. Dia adalah orang yang pengertian, tapi pingsan Jasper baru saja membuatnya terlalu khawatir. Dia bersyukur bahwa itu bukan masalah besar kali ini, tetapi dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika itu terjadi lagi. Oh, benar dokter juga menyuruhmu untuk istirahat. Tetapi melihat bagaimana mereka pasti akan datang dan mengunjungi Anda, apakah Anda ingin saya memberitahu mereka untuk datang lagi nanti? Wendy bertanya pada Jasper. Jasper menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Aku hanya bekerja terlalu keras kali ini. Saya akan baik-baik saja setelah saya makan dan tingkat nutrisi saya kembali normal. Mendengar itu, Wendy tidak membantahnya, terutama karena Tuan Tualau dan beberapa petinggi telah datang berkunjung. Kemudian, dia keluar untuk memberitahu para pengunjung dan membiarkan Jasper beristirahat sebentar. Jasper melihat pemandangan di luar jendela, suasana hatinya sangat baik. Batu besar di dadanya selama beberapa hari terakhir akhirnya terangkat dan awan telah berganti menjadi langit yang cerah lagi. Dia tahu bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi dia akan menempuhnya tidak peduli betapa sulitnya itu. Bagaimanapun, dialah yang memilih jalan ini sendiri. Tiba-tiba, Jasper mendengar suara dari pintu. Dia menoleh hanya untuk melihat Henry menyapanya dari pintu seperti orang bodoh. Melihat Henry di pintu, Jasper segera memalingkan muka. Dia terdiam. Dia tidak ada di ICU,
jadi tidak perlu melambai dari sisi lain pintu. Jasper mengabaikannya, memilih untuk hanya melihat Henry melambai dari pintu. Henry merasa bingung juga dan mulai memeriksa pintu, bergumam pada dirinya sendiri. Pintu ini tidak sepihak. Kenapa dia tidak melambai padaku? Tepat saat dia tersesat dalam kebingungannya, Wendy muncul dari belakang dan menusuk punggungnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Henry segera bertanya pada Wendy begitu dia melihatnya. Apakah Jasper sudah bangun? Atau apakah pikirannya masih mendung dari obat-obatan? Kenapa lagi dia mengabaikanku saat aku melambai padanya? Yang dia lakukan hanyalah menatapku. Pintu ini tidak boleh satu sisi. Apa ada yang salah dengannya? Wendy memutar matanya tanpa ragu begitu mendengar pertanyaan Henry. Aku pikir ada yang salah denganmu. Mengapa Anda hanya berdiri di sini? Mungkin mencoba membuka pintu dan bertanya sendiri padanya. Kemudian dia meraih pegangan dan membuka pintu dengan mudah. Henry tercengang ketika melihat Wendy memasuki ruangan. Baru kemudian dia menyadari apa yang terjadi dan dengan cepat berjalan ke Jasper. Apa-apaan ini, Bung? Kamu baru saja mengolok-olokku, bukan? Jasper memasang ekspresi bingung dan mengangkat bahu. Kemudian dia bertanya dengan polos, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu sengaja berdiri di sana untuk meringankan suasana hatiku? Henry menepuk dahinya keras. Itu sangat memalukan. Saya datang ke sini untuk memeriksa Anda. Kakek saya juga ikut dengan saya, tetapi beberapa petinggi juga mampir untuk berkunjung, jadi dia pergi ke ruangan terpisah bersama mereka. Dia menyuruhku untuk datang dan mengunjungimu sendiri. Jadi, bagaimana perasaanmu? Ini adalah kedua kalinya Jasper mendengar pertanyaan ini, tetapi dia tahu Henry bertanya kepadanya karena keprihatinan yang tulus. Sehat seperti kuda. Saya mungkin bisa menaiki 10 anak tangga sekaligus. Henry menatapnya dengan curiga dan bertanya dengan lemah, kamu bercanda, kan? Mengapa bertanya jika kamu sudah tahu? Wendy mendengarkan dengan penuh perhatian di samping mereka dan mencibir saat mendengar percakapan mereka. Keduanya terlibat percakapan yang sangat lucu. Henry cemberut, aku akan memaafkanmu kali ini karena kamu sedang tidak enak badan. Tapi Anda benar-benar membuat nama untuk diri sendiri kali ini. Semua orang di Summerland berbicara tentang apa yang Anda lakukan. Dari tampilannya, nama Jasper Lane sudah tertulis di buku sejarah keuangan. Jasper tidak menjawab, tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang dikatakan Henry. Buku sejarah keuangan, ya. Ada pro dan kontra untuk semuanya, menjadi terkenal juga akan membuatnya menjadi target yang lebih besar. Dia mungkin memiliki reputasi besar di antara orang-orang sebangsanya sekarang, tetapi dia juga mengerti bahwa semakin banyak harapan yang mereka miliki dalam dirinya, semakin banyak kekecewaan yang akan dia bawa ketika dia gagal suatu hari nanti. Kecelakaan-kecelakaan ini mungkin belum terjadi, tetapi selalu ada bahaya yang mendasarinya. Ambil pertempuran ini dengan Soros sebagai contoh. Orang-orang Summerland memang berharap dia menang, tetapi beberapa orang juga khawatir tentang ketinggian yang akan dia capai ketika dia tidak kalah. Pada saat yang sama, kemungkinan besar ada orang lain yang takut bahwa kita akan menjadi penghalang di jalan mereka dan ingin menyingkirkannya. Ketenaran dan kekuasaan selalu menjadi pedang bermata dua, kedengarannya tidak terlalu buruk, itu benar-benar meningkatkan reputasi saya. Saya mendengar dari Wendy bahwa Andalah yang berada di balik kedua tanaman itu. Jasper melihat ke pot saat dia berbicara. Henry segera meringankan. Tentu saja, apalah artinya hidup tanpa sedikit pun hijau, kan? Maksudku bukan cemburu. Saya hanya berpikir bahwa ruangan itu terlalu putih dan membosankan, jadi saya menambahkan sedikit warna. Kelihatannya bagus, bukan? Akan lebih baik jika aku bisa mengecat ulang seluruh ruangan juga, tapi Lord Alvarado dan Pangeran Kecil menolak, jadi aku tidak bisa. Ekspresi Henry sangat menyedihkan, dia tampak malu karena tidak diberi kebebasan untuk mengecat ulang dinding. Jasper menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak ingin memikirkan tembok, dia mengubah topik pembicaraan. Bagaimana pasar saham sekarang? Henry menjawab, kamu tahu bagaimana Soros meninggalkan Harbor Stock dalam keadaan berantakan. Sekarang, emiten-emiten besar itu sibuk berbenah dan membenahi diri. Pasar saham mungkin telah lumpuh untuk sementara waktu, tetapi Anda menyelamatkan Harbor Stocks, jadi kerusakannya tidak terlalu besar. Pada dasarnya, jika Anda mengunjungi perusahaan besar ini, mereka pasti akan memperlakukan Anda seperti dewa. Jasper tersenyum ketika mendengar klaim Henry. Kedengarannya seperti berlebihan, tetapi Jasper tahu bahwa Henry mengatakan yang sebenarnya. Jika ada, mereka bahkan mungkin bertindak lebih berlebihan daripada yang dijelaskan Henry. Sementara mereka berbicara dengan gembira, sebuah suara datang dari pintu lagi. Ketiga orang di ruangan itu menoleh untuk melihat dan melihat Pangeran Kecil dan Lord Alvarado melambai dari pintu. Seperti yang dialami Henry saat pertama kali berkunjung. Henry tertawa jahat ketika dia melihat mereka. Mungkin kita harus berpura-pura tidak melihat mereka. Menurutmu bagaimana reaksi mereka? Jasper dan Wendy menanggapi dengan tatapan seolah-olah dia idiot.
Seperti yang diharapkan, keduanya di luar mendorong pintu dan berjalan masuk. Mereka tiba di tempat tidur dan menatap Jasper dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jasper tidak tahu harus merasakan apa. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Pangeran kecil bertanya. Jasper mengangguk putus asa. Tentu saja. Keduanya menghela napas lega dan meletakkan keranjang buah di samping tempat tidur Jasper. Kamu membuat kami takut setengah mati hari itu. Betis Lionel kram karena kaget saat kau pingsan. Dia pikir orang-orang itu berhasil meracuni dan membunuhmu. Dia akan mengatur seseorang untuk pergi ke Amerika Serikat dan membunuh Soros. Syukurlah dokter muncul tepat waktu dan memberitahu kami bahwa Anda hanya pingsan karena kelelahan dan kekurangan gizi. Kalau tidak, dia pasti sudah tiba di Amerika Serikat sekarang. Jasper tercengang. Dia tidak berharap Lord Alvarado bertindak begitu lugas. Namun, dia juga bertanya-tanya mengapa Lord Alvarado menganggap dia telah dibunuh. Pengawalnya tidak terlalu lemah, bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.